Jadi kita di sini akan melakukan praktek membuat layout yang responsif. Jadi yang pertama itu ada expanded. Flutter memiliki widget expanded yang dapat mengembangkan cil dari row atau kolom sesuai dengan ruang yang tersedia. Cara menggunakannya cukup membungkus masing-masing chart ke dalam expanded. Jadi struktur kodenya itu ada main.dart dan extended.dart. File main.dart itu sebagai file utama yang menjalankan aplikasi dan membuat kerangka halaman. Lalu ada expanded.dart, file yang berisi komponen UI custom class Rainbow agar kode tetap rapi. Fungsi dari main.dart sendiri. Yang pertama, void main sebagai pintu masuk aplikasi. Lalu ada scaffold, membuat halaman dasar seperti kanvas putih. Lalu ada body untuk memerintah menampilkan widget rainbow di tengah. Lalu kita ke extended.dart. Yang pertama ada class rainbow, berfungsi untuk menyusun semua widget anak secara vertikal dari atas ke bawah. Lalu ada container, sebuah kotak sederhana yang kita beri warna. Lalu ada expanded, berfungsi untuk membuat konsep paling penting, memaksa untuk kontainer dalamnya untuk menegang dan mengisi semua sisa ruang kosong. Alur kerjanya, yang pertama, aplikasi berjalan di main.dart dan menyiapkan sebuah halaman kosong. Yang kedua, halaman tersebut memanggil widget rainbow seperti ini. Yang ketiga, rainbow menggunakan kolom untuk menyusun 7 kontainer berwarna, dan expanded memastikan 7 warna itu memengaruhi seluruh layar tersebut. Oke, lanjut yang kedua ada fleksibel. Sama seperti expanded, widget fleksibel itu digunakan untuk mengatur ukuran widget dalam row atau kolom secara fleksibel. Perbedaan fleksibel dan expanded adalah widget fleksibel memungkinkan cell widgetnya berukuran lebih kecil dibandingkan ukuran ruang yang tersisa, sementara child widget dan expanded harus menempati ruang yang tersisa dari kolom atau row. Berikut contoh yang akan saya lakukan. Jadi di sini yang pertama itu ada main.dart-nya sebagai kerangka. Fungsi hanya satu, menjalankan aplikasi dan menampilkan halaman utama. Halaman utama yang ditampilkan adalah expanded flexible page yang diimpor dari file sebelah tadi. Lalu kita ke fleksibel.dart. Fungsi dari expanded flexible page-nya itu adalah halaman utama berisi kerangka scaffold, lalu judulnya itu app bar dan sebuah kolom. Kolom tugasnya menyusun 4 row baris dari atas ke bawah. Lalu ada expanded widget dan flexible widget. Ini adalah widget custom yang saya buat agar kode tidak diulang-ulang. Isinya hanyalah sebuah kotak kontainer yang dibungkus oleh expanded atau fleksibel. Lalu di sini ada hasil output dari expanded versus fleksibel tersebut. Dan ini outputnya. Yang ketiga di sini ada media query. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk mendeteksi dan menampilkan informasi dasar tentang layar perangkat yang sedang digunakan, yaitu lebar layar dan orientasinya tegak atau mendatar. File yang pertama itu ada main.dart. File ini berfungsi sebagai titik awal atau mesin yang menjalankan aplikasi. Tugas utamanya hanya satu, memanggil dan menampilkan homepage sebagai halaman utama. Lalu ada media query.
File ini berisi desain visual dari halaman homepage. Yang pertama ada scaffold, menyediakan kerangka dasar halaman seperti latar belakang dan F-bar. Yang kedua ada kolom, menyusun teks secara vertikal atas ke bawah di tengah layar. Yang ketiga ada teks, menampilkan informasi lebar layar dan orientasi yang didapatkan dari media query. Lalu konsep dari media query itu adalah pengukur dari Flutter. Fungsinya adalah untuk bertanya kepada perangkat mengenai properti fisiknya. Yang pertama ada media query of context.size. Perintah ini bertanya berapa ukuran total layarmu, lebar dan tinggi. Kita lalu mengambil lebarnya width. Yang kedua ada media query of context.orientation. Perintah ini bertanya bagaimana orientasi layarmu saat ini, apakah portrait, tegak, atau landscape mendatar. Informasi yang didapat dari pengukur ini kemudian kita tampilkan ke teks ke layar menggunakan widget ke teks. Dan ini adalah hasil outputnya. Oke, lalu di sini ada yang keempat, yaitu layout builder. Cara lain yang bisa kita gunakan adalah dengan widget layout builder. Perbedaan umum antara media query dan layout builder adalah media query akan mengembalikan ukuran layar yang digunakan, sedangkan layout builder mengembalikan ukuran maksimum dari widget tertentu. Dan ini contohnya yang akan saya praktekkan. Di sini ada main Dart-nya. Fungsi awal aplikasi yaitu main Dart. Menjalani run app yang memanggil my app. Lalu ada my app stateless widget, itu berfungsi untuk menentukan root widget aplikasi pakai material app agar bisa menggunakan gaya material design. Home diarahkan ke homepage. Lalu homepage itu sendiri berguna untuk halaman utama. Lalu ada media query, mengambil ukuran layar seperti misalnya lebar atau tinggi device. Lalu ada scaffold yang berfungsi untuk rangka dasar layar seperti background, body, dan sebagainya. Lalu ada row, berguna untuk berbagi layar menjadi dua bagian horizontal. Lalu ada expanded, agar childnya berisi ruang sesuai proporsi. Expanded pertama isi satu bagian, expanded keduanya fleksibel 3 isi 3 bagian. Lalu ada layout builder untuk mengetahui ukuran area constraints yang diberikan oleh parents, misalnya max weight. Lalu ada text, berguna untuk menampilkan hasil media query, lebar layar, dan layout builder lebih lebar area kolom. Singkatnya, kode ini menunjukkan perbedaan data ukuran layar dari media query sama ukuran layout terpakai dari layout builder. Dan di sini adalah contoh outputnya. Ini adalah contoh output dari layout builder. Oke, lalu kita di sini akan mencontohkan praktek yang terakhir, responsive layout di Flutter. Di sini ada main Dart-nya yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi lewat run app, lalu menampilkan responsive page sebagai halaman utama. Dan di sini ada responsive page-nya. Kita menggunakan layout builder untuk mengecek ukuran lebar layar, constraint max width. Jika lebar kurang dari 600, tampil menggunakan list view, cocok untuk menggunakan handphone. Jika lebar 600 sampai 900, tampil menggunakan grid view 2 kolom, cocok untuk tablet. Jika lebar
lebih dari sama dengan 900, tampil menggunakan grid view 6 kolom, cocok untuk menggunakan desktop. Widget yang ditampilkan berupa kontainer berwarna biru abu-abu yang dibuat otomatis dengan fungsi generate container, dan ini hasil dari output tersebut. Terima kasih. Oke, lalu kita di sini akan melakukan praktek yang terakhir, yaitu navigation and routing. Jadi di sini saya sudah mengcopy paste yang berada di file tersebut. Saya akan jelaskan satu persatu. Fungsi dari file main.dat ini yang pertama itu untuk mendaftarkan semua rute bernama ke material app routes dan set initial route. Di route tersebut ambil argumen lewat modal route.ofContext settings.argument. Untuk halaman yang kita butuh data casting karena bisa null atau salah tipe, dan membuat cek dulu untuk atau pakai one generate route. Yang kedua ada first screen dart. Fungsinya adalah untuk membuat halaman menu utama berisi tombol-tombol demo, dan tombol-tombolnya seperti navigator, push name on text, second screen, dan navigator push name argument. Lalu kirim data. Lalu ada final result sama dengan await navigator push name untuk menunggu data kembali dari halaman lain. Lalu ada navigator push replace and name untuk mengganti halaman. Lalu yang ketiga ada second screen dart. Fungsi dari second dart ini untuk memberi contoh halaman sederhana dengan tombol back, navigator pop konteks untuk mengembalikan ke halaman sebelumnya tanpa data. Lalu ada second screen with dart. Second screen with data.dart. Fungsinya adalah halaman yang menerima data melalui konstruktor second screen with data, lalu menampilkan data. Catatan penting untuk ini adalah jika menggunakan netroute, pastikan argumen dikirim dan aman di cache ke tipe yang sesuai. Lalu yang kelima ada return data screen dart. Fungsinya halaman yang meminta input user text file. Lalu navigator.pop context underscore text controller.text untuk mengembalikan value ke pemanggil. Yang perlu diingat selalu dispose dalam kurung text editing controller di dispose untuk menghindari memory leak. Lalu ada replace screen data. Lalu ada replace screen dart. Fungsinya untuk menunjukkan push replacement name ke another screen. Contoh alur di mana halaman diganti dengan user tidak bisa balik ke halaman sebelumnya. Lalu ada another screen. Fungsi ini untuk bertujuan setelah replacement punya tombol back yang memanggil navigator.pop context untuk kembali ke stack sebelumnya bila masih ada. Oke, dan berikut adalah contoh output dari navigation and routing. Lalu ada tombol back. Dari sini navigation with data bisa menggunakan tombol back juga. Return data from another screen. Lalu bisa mengirim data di sini. Lalu ada replace screen untuk membuka open another screen. Sekian, terima kasih.